Ya, kembali kita bertemu di dalam doa malam hari ini. Saya bersyukur bahwa walaupun di tengah naiknya ya angka COVID, tapi kita boleh tetap Tuhan izinkan, boleh datang beribadah ke rumah Tuhan, bersama-sama berdoa. Ya, karena ketika orang Kristen bersama-sama berdoa, Tuhan yang mendengarkan, Tuhan yang mengabulkan kita. Nah, saat ini saya diberikan ya kesempatan untuk boleh membawakan sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Judul ini mungkin seperti judul sinetron, ya. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, atau mungkin sesuai judul lagu, ya. Tapi ini adalah sesuatu yang menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita, terutama sebagai orang Kristen, iya enggak? Ya. Nah, sebelum kita sama-sama mengupas dari Mazmur 73, saya mengajak kita untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon Tuhan yang pimpin kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami. Kalau malam hari ini Tuhan izinkan kami untuk belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Belajar dari pemazmur bagaimana dia melihat kehidupan, melihat Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh menyingkapkan segala yang terselubung, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami juga boleh menjalaninya dalam kehidupan kami. Kami berserah biarlah Tuhan yang memimpin kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara saya yakin tahu ini siapa. Ups, ini benar kenyataan tidak sesuai harapan ya, nggak jalan. Udah. Tahu nggak siapa? Snoopy ya, Snoopy. Nah, saya punya cerita nih yang berkaitan dengan Snoopy. Kalau di Amerika itu ada acara Thanksgiving kan ya. Sama seperti kita kalau orang Chinese kan kita ada acara Imlek. Nah, biasa kalau Imlek kan kita yang dipotong apa? Babi ya, biasanya. Babi yang haram, buat kita harum. Nah, kalau di acara Thanksgiving di Amerika, mereka biasanya potong kalkun, turkey. Dan ini adalah hari di mana mereka akan merayakan Thanksgiving. Wah, si Snoopy udah seneng ya, udah kibar-kibar ekor ya, kibas-kibas ekor. Karena apa, kayak dipikir, wah sebentar lagi begini, sebentar lagi ya, wah ada kalkun nih ya yang bisa saya nikmati, saya bisa bagi teman saya gitu. Wah, dia udah happy banget tuh, ini dalam bayangan dia. Tapi ternyata apa yang terjadi? Yang datang dog food, saudara. Mending dog food basah, dog food kering ya, yang butiran-butiran itu yang biji-biji itu. Akhirnya dia bengong gitu liatin piring dia. Makan enggak. Kok kayaknya lagi Thanksgiving malah gak enak ya menunya. Nunggu kalkun malah dapat dog food. Diliatin mangkoknya. Akhirnya dia makan, saudara. Tahu gak kenapa? Lihat mangkoknya, mendadak pikirannya berubah. Untung aku bukan jadi kalkunnya. Bener gak? Untung aku bukan jadi kalkunnya. Kalau aku jadi kalkunnya, aku yang di piring ini. Begitu dia mikir gitu, dengan happy dia makan dog foodnya. Nah, apa sih yang mau saya katakan dari cerita ini gitu ya? Nah, sebenarnya ini adalah bagaimana ketika harapan memang tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi ketika pola pikir berubah, maka sebenarnya harapan itulah yang, ekspektasi itulah yang semestinya bisa berubah. Karena sudut pandang berubah, maka hasilnya berubah gitu ya. Ini adalah pengalaman dari pemazmur. Di dalam Mazmur 73. Nah, Mazmur 73 ini seperti apa? Ini adalah merupakan mazmur seorang yang bernama Asaf yang ditulis berdasarkan pengalaman rohani yang dia peroleh. Jadi pengalaman pribadi ya. Siapa dia? Siapa Asaf? Dia adalah seorang dari suku Lewi, keturunan seorang bernama Gersom. Ya. Nah, dia punya jabatan yang tinggi, saudara, di Bait Suci. Pertama, waktu masih tabut dibawa ke Yerusalem, dia ditunjuk oleh kepala orang Lewi, berarti atasan ya, untuk menjadi penyanyi utama dan memakai caracap ketika tabut dibawa ke Yerusalem. Ya. Penyanyi utama. Kayaknya kalau dalam posisi kita sekarang nih ya, jadi gembala bidang ibadah gitu. Ya. Terus
Ketika zaman Daud, dia mengangkat Asaf ini sebagai kepala paduan suara kebaktian. Ya, ini juga posisi yang tinggi ya saudara ya. Zaman dulu bait suci itu dilayani oleh imam. Dan imam ini dibagi, ada yang tugas bagian persembahan gitu ya, potong korban, persembahan. Ada yang tugas memimpin ibadah, ada yang tugas memimpin paduan suara. Paduan suara itu punya shift. Ya, satu hari berapa shift, dan itu harus terus puji-pujian itu disampaikan kepada Tuhan. Sama seperti korban bakaran juga terus disampaikan kepada Tuhan. Jadi jabatan dia tinggi gitu ya, di bait suci. Nah, kalau kita melihat sebenarnya ada 4 bagian dari Mazmur 73 ini. Bagian pertama merupakan sebenarnya tipikal Mazmur. Dimulai dengan kesimpulan iman dari pengalaman pribadinya Asaf. Ya. Kesimpulan iman dari pengalaman pribadi, pengalaman pergumulan Asaf. Di sini dikatakan Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi lucu ya, di awal pendahuluan langsung kesimpulan. Kenapa? Di awal langsung kesimpulan. Banyak Mazmur yang seperti ini. Kalau kita suka baca Mazmur 23 juga gitu ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 1. Terus begitu baru kan dijabarkan kenapa Tuhan adalah gembala bla 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 bla. Nah, ini sama. Ya. Di sini dikatakan ayat 1, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hati. Nah, nanti kemudian baru dijabarkan. Itu pertama gitu ya. Nah, ini kenapa juga dia di bagian pertama? Ini merupakan undangan juga bagi kita semua yang membaca bahwa kalau kita merupakan anak Allah yang bersih hatinya, yang taat dan setia, yang tulus kelakuannya, dan kita menderita, gitu, maka Mazmur ini merupakan jawaban bagi kita. Sebuah Mazmur tentang kebaikan Allah, bahwa sekalipun kita menderita, Allah itu tetap baik. Ya. Nah, kemudian kita lanjut baru bagian kedua. Ya, ini kita melihat sebenarnya kontras ya dengan ayat 1 tadi. Saya mau ajak kita baca bersama ya supaya kita nggak ngantuk ya. Kita baca bersama. Saya lebih keras, sisanya silahkan ikut saya, ada di layar saudara. Mari kita baca bersama. Mazmur 73 ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset dan nyaris aku tergelincir. 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Lanjut ya ayat 8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Jadi kalau kita lihat di sini, Asaf itu mulai ragu akan imannya. Ya, tadi kita baca dia mulai ragu terhadap imannya dan juga dia merasa cemburu terhadap orang fasik. Dia melihat orang fasik itu penuh dengan kemujuran. Ya, tadi kita baca kan, orang fasik tidak punya masalah, gitu ya. Orang fasik gemuk dan sehat. Yang gemuk serem juga ya. Gemuk dan sehat enggak? Tapi kita enggak termasuk orang fasik ya. Kalau Tuhan kasih kita gemuk, puji Tuhan. Ya, gemuk dan sehat. Terus orang fasik apa? Congkak ya dan sombong. Ya, di sini dikatakan orang-orang mulai berbalik kepada mereka dan mendapatkan mereka seperti air yang melimpah-limpah dan menentang Allah. Wih. Nah, kalau kita lihat tadi ayat 2 dikatakan si Asaf itu mulai tergelincir, ya, terpleset. Artinya itu sebenarnya dia hampir aja jatuh, hampir aja murtad, ya kalau bahasa kita. Hampir saja meninggalkan keyakinannya.
Akibat dia merasa cemburu akan kebagusan daripada orang fasik, kemujuran orang fasik. Bahkan dia melihat bahwa orang-orang fasik itu kok kayaknya gak pernah kena tulah ya, gak pernah dikena tegur Allah, tidak pernah kena pukulan Allah, tidak pernah kena ganjaran Allah. Yang membuat mereka makin happy, makin gemuk itu. Dan kejahatan mereka semakin jelas. Di hati mereka semakin banyak kejahatan. Asaf cemburu kepada kehidupan orang fasik dan tidak mengerti tentang Allah. Dan Asaf melihat hal-hal jasmani yang dimiliki oleh orang fasik. Dikatakan bahwa orang fasik bertambah harta benda, senang lagi selamanya. Ya, itu kata-kata Asaf, bukan kata-kata saya. Ya, jadi dia melihat nih semua kelebihan orang fasik. Semakin dia lihat, semakin dia timbang, semakin dia pikir, semakin dia cemburu. Nah, kalau kita menarik dalam kehidupan kita, pernah nggak kita demikian? Jujur pasti pernah ya. Ketika kita melihat orang lain yang lebih dari kita, mungkin lebih cantik atau ganteng, mungkin lebih secara ekonomi, mungkin lebih sehat, lebih gemuk, atau lebih langsing ya kalau perempuan. Kita nggak kepingin jadi gemuk ya kalau kita cewek ya pengennya jadi langsing. Ya kita melihat ke atas terus dan kita merasa lama-lama hati kita semakin terbakar. Ya demikian Asaf. Dia merasa cemburu terhadap orang-orang fasik ini. Sepertinya kok Tuhan berkati mereka, saya tidak diberkati. Nah, kata membuka mulut melawan langit di ayat 9 merupakan tempat Allah bertahta. Orang fasik menentang Allah dan orang fasik menentang kekuasaan Allah di bumi. Mereka tidak takut akan hukuman Allah. Ya. Mereka bahkan menganggap di situ saya catat menganggap Allah tidak tahu perbuatan mereka. Jadi mereka anggap Allah itu omong kosong. Allah itu tidak maha tahu. Ya, bukan hanya orang-orang yang ada di bumi itu dihina gitu. Orang-orang yang di sekitar dia dihina, tapi dia bahkan menghina Allah. Dan kalau kita lihat Asaf mengambil kesimpulan bahwa itulah kehidupan orang fasik. Mereka senang, mereka banyak harta, senang selama-lamanya. Nah, kalau kita lanjut ke ayat 13 sampai 20, ini bagian ketiga ya. Tadi kan kehidupan orang fasik. Kita baca bersama lagi ya, ayat 13 sampai 20. 1 2 3. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, ini ya, mulai ya. Dia sudah sadar ketika dia masuk ke rumah Allah, dia sadar. Kita lanjut ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau anggap hina. Asaf bertanya, kalau orang fasik hidup dengan tidak bermoral, namun diberkati secara jasmani, mengapa saya harus hidup saleh dan menjadi orang percaya yang hidupnya malah menderita? Pertanyaan ini mungkin kita semua pernah tanya ketika kita mengalami kesulitan. Ya, kenapa orang-orang sana yang di luar sana yang tidak punya iman, mereka hidupnya senang, sedangkan saya beriman kepada Tuhan, hidup saya susah. Manusiawi sekali, bukan? Tetapi kemudian yang terjadi adalah ketika Asaf melihat hal ini, dia kemudian menjadi tawar hati, dia kemudian mengasihani diri sendiri. Dia mulai banding-banding itu ya, dan dia mulai merasa, waduh, ternyata sia-sia, percuma ya menjaga hati yang bersih dan taat. Kenapa Tuhan tidak berkati orang yang setia? Kenapa Tuhan malah berkati orang fasik? Dia jadi ingin murtad, ingin berbalik dari Allah, ingin punya kehidupan seperti orang fasik.
Di sini dia tadi kita sama-sama baca dia sudah melakukan upacara pembasuhan tangan, gitu ya. Maksudnya bukan setiap hari cuci tangan seperti kita ya karena Covid ya, bukan. Tapi dia melakukan pembasuhan tangan itu maksudnya apa? Sama seperti kita melakukan pengakuan dosa kalau hari Minggu, ya. Dan dia itu melakukan hal itu supaya dosanya diampuni Tuhan. Tapi dikatakan bahwa ia tetap kena tulah. Kena tulah artinya maksudnya dia ditegur dan diajar Allah. Nah kita tidak tahu ya dia kena teguran dan ajaran seperti apa. Tapi mungkin yang dia maksud adalah hidupnya itu tetap susah. Sepertinya Asaf ingin bilang sia-sia ya kok hidup ikut Tuhan. Namun puji Tuhan ya sebelum dia mengambil keputusan untuk pindah dia ingat gitu ya. Dia ingat akan angkatan-angkatan yang sebelumnya, anak-anak Tuhan yang sebelumnya, angkatan-angkatan di atas dia, Musa, gitu ya. Siapa lagi? Yang orang-orang di dalam perjanjian lama, orang-orang yang punya iman kepada Tuhan. Dia ingat siapa yang ada di atas dia dan kemudian akhirnya dia mencoba mencari tahu masuk ke tempat kudus Allah. Nah ini bukan sembarangan ya, karena dia adalah punya jabatan imam, bahkan dia punya jabatan yang tinggi. Imam itu boleh masuk ke tempat kudus, di mana mereka berdoa, memuji Tuhan, ya, mencari jawaban dari Tuhan. Ya, kalau tempat maha kudus, nah itu baru hanya khusus Tuhan dan imam yang terpilih yang sekali setahun itu masuk. Tempat kudus, dia mencari tahu. Dan di sanalah saudara, ketika dia berdoa, ketika dia bernyanyi memuji Tuhan, Tuhan membukakan mata Asaf. Tuhan membukakan mata Asaf bagaimana kesudahan orang-orang fasik. Bahwa apa yang mereka miliki, bahwa apa yang kelihatan sebagai berkat-berkat itu hanyalah sementara. Dan mereka akan mengalami pembinasaan oleh Allah. Tuhan menunjukkan kepada Asaf bahwa kebinasaan yang akan diderita oleh orang fasik. Ya, orang fasik tadi dikatakan ditaruh di tempat licin. Saudara kalau sampai ke tempat licin seperti apa? Ada yang naik? Enggak kan? Kalau licin pasti turun, ya. Licin pasti jatuh. Sehingga apa? Bahwa orang fasik itu pasti jatuh. Pasti jatuh. Pasti hancur. Kenapa? Bahwa mereka tidak bisa lepas dari kehancuran sebab Allah adalah Allah yang adil. Allah yang menghukum orang yang congkak dan Allah menghukum orang-orang yang menentang dia. Ya. Nah, ketika Asaf sadar bahwa kebinasaan orang-orang fasik pasti terjadi, dia menyatakan bahwa kebinasaan mereka tuh sangat cepat, habis karena kedahsyatan Allah. Orang fasik itu menikmati kemujuran hanya sementara. Ya. Dikatakan di salah satu ayat, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina. Ya. Kalau kita mimpi cuma sebentar kan, gak ada yang mimpi lanjut berapa episode ya, seperti sinetron ya. Mimpi serasa kaya, begitu terbangun itu tidak ada. Begitulah kira-kira kehidupan orang fasik. Hanya sekejap kemudian lenyap dan mereka jatuh binasa karena murka Allah terhadap mereka. Dan mereka pasti binasa karena mereka sudah menghina Tuhan dan mereka akan dihina di hadapan Tuhan. Nah, kita lanjut. Bagian keempat, ini bagian yang terakhir. Pertobatan daripada Asaf. Ya, kita baca lagi bersama ya dari 21 sampai 28. 1 2 3. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Lanjut. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa.
Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, kita melihat ketika Asaf mengerti pikiran Allah, maka pola pikiran Asaf berubah. Ya, dia mulai menata ulang kembali pikirannya, keyakinannya terhadap Tuhan yang tadinya sudah mau pudar itu. Asaf menemukan kembali keseimbangan rohaninya. Bahkan dengan rasa malu, dia pun mengakui kebodohannya di hadapan Tuhan. Dia katakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk, ya seperti batu dalam ginjal, karena keresahan atau pergumulan. Tapi dia mengaku ya dengan jujur di hadapan Tuhan bahwa dia itu adalah kebodohan dia, kedunguan dia. Aku dungu dan tidak mengerti, dan kemudian dia menyesal. Dia menyesal bahwa dia merasa sia-sia untuk ikut Tuhan. Dia menyesal bahwa dia niat untuk murtad kepada Tuhan. Dia katakan dia itu seperti hewan, ya, seperti hewan aku di dekatmu. Tadi kita baca. Nah, kalau kita perhatikan hewan, ketika dia menyatakan diri sama seperti hewan, hewan itu memang sebenarnya apa ya? Tidak hanya memperhatikan apa yang di depan, tidak menyadari apa yang terjadi nanti, ya enggak? Ya, mereka cuma tahu apa yang ada di depan mereka. Nah, seperti itulah Asaf pada waktu itu, dan dia mengakui, aku ini bahkan sampai dungu seperti hewan. Pergumulan yang membuat dia tidak mengerti bahwa sebenarnya itu hanya sementara. Namun di dalam kedunguannya ia tetap dekat dengan Allah. Perhatikan satu hal yang baik di sini adalah dia tidak menjauh, ya, dia tidak mencari yang lain, dia tidak mencari dewa-dewa bangsa lain, tapi dia tetap dekat pada Allah. Walaupun dia sudah hampir kehilangan iman, tapi dia masih berharap. Dan dia mencari Allah. Dan kita melihat bahwa Tuhan selalu membimbing dan menasihatinya, bahkan menjawab segala pergumulannya. Sehingga kalau kita melihat di ayat 25-26 itu pernyataan iman Asaf. Pernyataan iman Asaf bahwa kekayaan dan kelimpahan itu datang dari Allah, dan Allah yang memberi kelimpahan, dan Allah adalah sumber kemujuran. Allah ya sumber daripada segalanya. Nah, kalau kita merangkum ya dari apa yang tadi kita sudah baca dari 1 sampai 28, pertama kita melihat ya Allah di ayat 2, Asaf bimbang dan ragukan, dia mulai hilang iman. Dia merasa orang fasik hidupnya enak. Tapi ketika dia masuk ke dalam hadirat Allah, dia dibukakan, dia mengerti masuk Tuhan. Sehingga akhirnya Asaf menyesal, dia kembali dekat kepada Allah, dan dia mengimani bahwa Allah lah sumber segalanya. Ya. Ketika kita mulai bimbang dan ragu, jangan pergi kepada yang lain. Jangan sia-siakan iman kita, tapi mendekatlah kepada Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Menyesal akui segala dosa kita. Dan Tuhan yang akan menolong kita. Kita akan sadar bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya. Saya mengajak kita memuji, menaikkan pujian ini. Saya akan nyanyikan buat saudara. Bagi yang bisa menyanyi lagu ini, kita nyanyikan bersama. Biarlah ini juga menjadi kekuatan iman kita, bahwa selain Tuhan tiada yang lain. Seperti apa yang Asaf nyatakan di ayat 25-26. Yang ku
lain. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan badanku tetaplah selama-lamanya. Saudara, Allah adalah Allah yang adil dan setia. Tuhan adalah Allah yang menyertai orang-orang yang setia dan tulus hati. Pengalaman rohani, perjalanan rohani yang Asaf lalui membuat dia mengetahui bahwa Allah lah sumber dari segalanya. Dia melihat kehancuran dan kebinasaan orang yang congkak, orang yang sombong, yang menentang Allah. Kesimpulan, kita kembali kepada cerita Snoopy tadi, ya. Asaf memang bimbang dan ragu ketika melihat kemujuran orang fasik. Dia membandingkan orang fasik dengan kehidupan orang benar, ya. Orang fasik kelihatannya punya hidup yang baik, sehat, kaya raya, semua mereka miliki. Namun orang benar dan hidup setia malah kebalikannya, gitu ya. Tapi di dalam pergumulannya dia masih ingat kepada Allah, sehingga dia pergi ke tempat kudus dan mendapat jawaban, ya, yang membuat dia sadar dan semakin yakin kepada Allah bahwa orang fasik mujur itu cuma sementara kok. Mereka akan jatuh binasa, mereka akan dianggap hina oleh Allah. Dan bagi orang yang setia, Allah akan memberikan kemuliaan. Kalau kita lihat kisah tadi, Snoopy, dia di awal merasa sedih, ya, karena dia dapat makanan dog food, bukan kalkun. Tapi ketika dia mengingat bahwa untung bukan saya kalkunnya, ya, bahwa dia tidak punya kehidupan si kalkun yang akhirnya potong, sama kayak Imlek, ya, untung saya bukan babinya, ya. Atau Idul Kurban, untung saya bukan kambingnya, ya. Ketika perspektifnya berubah, maka syukur ada di dalam hatinya. Demikian kita malam hari ini biarlah belajar. Hari ini biarlah saya memilih untuk sukacita, untuk happy. Karena apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, biarlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu yang terbaik untuk kita. Dia akan memberikan kemuliaan kepada kita bersama dengan Dia di surga. Nah, saya ingin tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang petenis pro, ya, pro dunia. Dia bernama Arthur Ashe. Emang tulisnya Ashe, ya, tapi saya udah cek dan bacanya Ashe, gitu. Ya, dia merupakan pemain tenis pro tingkat dunia. Dia menjadi orang kulit hitam pertama yang menang turnamen single di Wimbledon, US Open, and Australian Open. Hebat, ya. Orang hitam pertama. Dia juga membawa kemenangan besar bagi Amerika selama 3 tahun berturut-turut. Tahun 68 sampai 70 di Piala Davis. Nah, penggemar tepok-tepok pasti tahu. Saya nggak tahu sebenarnya. Ikut-ikutan aja. Nah, dia pensiun di tahun 80. Kenapa? Karena dia punya permasalahan jantung. Ya, banyak orang-orang yang terlibat di dalam sport, mereka punya masalah jantung. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin nanti saudara bisa selidiki. Tapi dia terkena penyakit jantung. Dia harus bypass jantung. Pertama kali ternyata tidak menyembuhkan dia, sehingga harus bypass kedua kali. Jadi dia 2 kali bypass jantung. Dan tahun 1980 bypass jantung yang kedua, masalah dia pemulihan. Tapi ternyata operasi jantung yang kedua itu membuat dia terkena HIV. Ya, zaman dulu transfusi darah itu nggak kayak sekarang, ya, canggih, ya. Darah diperiksa dulu, ada mengandung virus apa, kalau tidak layak tidak bisa.
Zaman dulu banyak orang terkena HIV karena transfusi darah waktu operasi. Akhirnya As meninggal karena radang paru-paru di usia 49 tahun, 6 Februari 1993. Tragis kan kisah hidupnya kan? Tapi yang berkesan adalah ketika dia sakit, dia menerima sebuah surat yang berbunyi kira-kira demikian. Pernahkah engkau bertanya kepada Allah, why me? Mengapa saya? Dan jawaban dia seperti ini, saudara. Ya, ketika surat itu bertanya, pernahkah saudara bertanya, why me? Mengapa saya? Mengapa saya yang sakit? Dia jawab seperti ini. Jika saya berkata, Tuhan, mengapa saya ketika hal yang buruk terjadi dalam hidup saya? Maka sebenarnya seharusnya sebelumnya saya juga bertanya, Tuhan, kenapa saya? Akan hal-hal yang baik yang terjadi di dalam hidup saya. Baru adil kan? Ya. Saudara, luar biasa, statement yang luar biasa. Tuhan berkati dia banyak dan dia tidak melupakan semua berkat itu. Dan maka ketika ia sakit, dia bisa mengatakan seperti ini. Dia tidak mau bertanya, Tuhan kenapa saya? Tapi dia ingat bahwa begitu banyak berkat Tuhan waktu dia sehat, dia menang begitu banyak turnamen sebagai orang hitam pertama yang waktu zaman itu rasisme terjadi. Ya, sehingga tidak mudah buat orang hitam itu untuk bisa benar-benar itu naik ke atas. Saudara, biarlah kehidupan daripada Arthur S. ini menjadi juga peringatan untuk kita. Kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan ketika hal-hal baik terjadi, kenapa saya? Tetapi kenapa kita tanya, kenapa saya ketika hal buruk itu terjadi dalam hidup kita? Asaf, dia mendekatkan diri kepada Tuhan, dia berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menguatkan dia. Nah, kalau kita lihat kecil ya, kekecilannya. Ini terus lanjut ya, suratnya cukup panjang sih, ada sekitar 2 halaman kalau nggak salah. Nah, ini dia katakan seperti ini. Kegembiraan membuat kau manis. Cobaan membuat kau kuat. Penderitaan membuat kau manusiawi. Kegagalan membuat kau tetap rendah hati. Kesuksesan membuat kau bersinar. Tetapi hanya iman membuat kau terus berjalan. Ya, biarlah di dalam kondisi apapun yang Tuhan izinkan, kita tetap beriman kepada Tuhan. Maka kita bisa terus berjalan. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan izinkan kami untuk belajar daripada pemazmur Asaf. Yang walaupun mungkin dia punya posisi sebagai hamba Tuhan, tapi dia mengalami pergumulan, kesulitan yang membuat dia ragu, membuat dia tawar hati, membuat dia mengasihani diri. Tetap dia tetap bertahan dekat kepada Tuhan dan mencari jawaban Tuhan. Sehingga Tuhan boleh memberikan jawaban-Mu ya Tuhan, mengingatkan bahwa kejatuhan orang fasik itu pasti adanya. Tetapi kemuliaan orang benar itu juga pasti. Saya bersyukur ya Tuhan, biarlah hari ini menjadi kekuatan kami, peringatan kepada kami. Dalam kondisi apapun Tuhan yang taruh kami boleh tetap belajar beriman kepada Tuhan, bersyukur. Kami memilih untuk tetap bersyukur. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah menjanjikan kekuatan, Tuhanlah yang menjanjikan kemuliaan di sorga nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa malam hari ini, biarlah Tuhan yang boleh berkati. Dan biarlah kasih kemuliaan Tuhan, berkat daripada Allah Bapa dan juga pimpinan daripada Yesus Kristus, serta penghiburan dan tuntunan daripada Roh Kudus memimpin kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.